Ya lagi, satu dua, dah, ke sana. Sesi bawah sesi, itu ya. Ada penampakan. Diam dong. Wah. Nggak bagus nih. Okay? No, take a picture from the horse. No, it's okay. Why? That's it. Hold. Horse to exit, man. Horse. The field is by 6 horse, madam. Horse. Horse, madam. To exit 1 mile after. My friend, good night. Some miljard. اشرب شيء. تاخذ مي؟ تاخذ مي؟ لا. Boleh foto dia nggak? Bayar. Ngetip ya. $1. Bayar ya? Boleh foto tapi bayar. Bayar ya? $1 kali bro ya? $1 ya? $1. Tip ya? Satu orang? Ya, Apa $1 satu foto? ya $1 aja. Satu orang. Walaupun 10 foto nggak apa-apa. Oh, take this. $1 ya? $1 ya? Bayar ya?
Awas, awas. Batu, lihat batu ini. Gajah ya, gajah ya. Dari sampingnya beda. Kok kayak mukanya Zea ya? Zea, Zea turun Zea, Zea. Coba here Zea. Gak mau dia. Kurang ajar nih orang. Kurang ajar. Ini hidungnya Zea tuh ya kan? Zea, Zea jangan di atas. Turun. Abdullah, mau istri kedua nggak Abdullah? Mau dong. Mau. Sama dia. Istri kedua ya. Sorry ya. Istri kedua ya. Sorry ya. Dia nggak mau. Ini dia, Imat. Oh, halo Bro Imat. Udah, aku langsung dia. Ayo jalan. So ya, Imat. Belum dipotong kita nih. Semua ya tante foto. Saya di sini. Tante Chandra. Kenapa? Kenapa mau jadi batu nisan ya? Mau jadi batu nisan. Mau jadi batu nisan ya. Yang dipahat yang di mana? Ini saluran air ini. Itu yang treasury itu. Oh, selfie mo. Ini sampai jam. Video ya? Kevin, video. Bagian video Kevin. Misi Pak. Welcome to Treasury Petra, Jordan. Iya, sampai sini aja.
Look at this. Look at this. This is me striking a pose. Supaya mukanya nggak keriput. Paling sih ketukar sih emang sih. Saya bawa ke toilet, bro. Di dalam gereja ini ada beberapa gereja Tembaga. Sudah. masuk gerejanya sebelah kiri, kita lihat gereja yang pertama yang dibangun pada abad keempat. Dan di gereja itu, di lantai gereja itu bisa lihat mosaik yang indah sekali, mungkin itu mosaik yang paling indah di seluruh wilayah ini. Ya. Lalu gereja yang ada di tengah yang namanya gereja Musa itu dibangun pada abad ke-5. Akhirnya pada abad ke-6 mereka membangun dua gereja kecil di sebelah kanan. Masuk sebelah kanan bisa lihat dua gereja kecil. Jadi jumlahnya 4 gereja dari di dalam satu gereja. Karena yang 4 gereja yang dibangun oleh orang Bizantium sudah hancur karena gempa bumi. Ya, akhirnya yang orang Fransiskan membangun gereja ini untuk melindungi yang gereja yang mosaik yang ditemukan di sini dari zaman dulu, dari zaman Bizantium. Dan ini Bapak Ibu di puncaknya Gunung Nebo tingginya sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Dan dari sini
seharusnya bisa lihat bagian dari tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di mana tanah? Harus lihat kemana? Ke arah barat. Mana arah barat? Sana. Sana lah. Sini. Timur, barat, utara, selatan. Nggak pakai kompas, kasih kompas. Kalau lihat ke arah utara, Bapak Ibu, itu yang di atas sana itu bagian dari kota Amman. Di mana ada hotelnya? Hotelnya kelihatan dari sini ya. Yang Olive Tree ya, itu bagian dari kota Amman. Yang di bawah di lembah ini namanya lembah Musa juga. Orang sini, yang orang Badui yang tinggal di sini panggil lembah ini lembah Musa karena di sini juga ada mata air yang bernama mata airnya Musa. Tapi mungkin yang benar itu ya ada di selatan karena kesannya itu terjadi waktu mereka tersesat di gurun pasir selatan. Akhirnya Musa ketika sampainya di sini ya hanya lihat tanah perjanjian lalu meninggal di sini. Jadi kesannya yang mata airnya Musa waktu Musa pukulkan tongkatnya ke batu itu terjadi di selatan. Ya, kan di sini. Dekat Petra kemarin ya. Dekat Petra kemarin. Kalau ke arah timur itu kota yang bernama kota Martabak atau namanya apa? Madaba. Kota Madaba yang merupakan ibu kota kerajaan Romawi Bizantium di sini di Jordania. Kota mosaik. Di kota Madaba kami sudah menemukan lebih dari 70 gereja dari zaman dulu, dari zaman Bizantium. Kalau ke arah barat, Bapak Ibu, lihat maju sedikit dan lihat ke arah barat. Enggak kelihatan hari ini kabut. Ya, Laut Mati. Mana Laut Mati Bapak Ibu? Sana ya, di bawah sana kiri. Itu bagian utara Laut Mati. Dan Laut Mati tingginya berapa? Dia masih ingat? Berapa ya lupa tadi? 400 meter ya? 400 meter di bawah permukaan laut. Ya, tempat yang paling rendah di muka bumi. Dan daerah itu yang kelihatan ke depan itu daerah yang bernama Lembah Yordan. Lembah Yordan di mana ada Sungai Yordan. Sungai Yordan ada di sana di Lembah Yordan, enggak kelihatan dari sini. Sungai Yordan itu bermata air di utara. Di mana ada Gunung Hermon di utara. Dari sini ke Hermon sekitar 120 km. Lalu Sungai Yordan melewati Danau Tiberias. Danau Tiberias 100 km dari sini ke utara. Lalu baru keluar dari Danau Tiberias melewati daerah ini yang bernama Lembah Yordan. Kemudian Sungai Yordan bermuara di mana? Di Laut Mati. Jadi tepi timur Sungai Yordan masih Jordania. Dan di tepi timur Sungai Yordan dekat Laut Mati ada tempat namanya Betani. Tempat pembaptisan. Tempatnya Yohanes Pembaptis. Ya, jadi Yohanes Pembaptis sudah pernah tinggal di Lembah Yordan setelah di Betani. Akhirnya Yohanes Pembaptis meninggal juga di sini. Di Jordania, di atas bukit namanya Mokawer, Makberon. Ya, di daerah ini, di daerah Madaba. Ya. Biasanya kalau lihat lurus ada kota biasanya kadang-kadang kelihatan itu kota Jericho. Jericho dekat dari sini Bapak Ibu. Dari sini ke Jericho kalau lurus 26-27 km. Lurus. Dari sini lurus. Kota Jericho. Ya. Dan kadang-kadang dari sini bisa lihat gunung-gunung kota Yerusalem. Yerusalem ke arah sana. Dari sini ke Yerusalem kalau lurus 47 km. Itu yang kelihatan biasanya dari puncaknya. Jadi waktu itu abad ke-13 sebelum Masehi, Musa dari saya tanah Kanaan dan sudah sampai di Laut Merah, sampai di Laut Mediterania di belakang. Akhirnya meninggal di sini, tapi dikuburkan di mana? Tidak ada yang tahu kuburannya. Ada juga yang bilang. Oh iya. Tonton. Aku mau taruh di lantai nih. Kapan bisa? Kapan bisa? Iya.
Opung Jessica Boru Nainggolan, Opung Baginda Dori Panjaitan, dan Opung Baginda Boru Sitorus, adik kami Juliana Hartarti Panjaitan, untuk mertua Quinsin Engnur, Papa Sarjono, dan Mama Linang. Mohon doa buat mama papa yang telah dipanggil Tuhan. Juga mohon doa buat Alberto Dumarui dua papahan. Semoga berbahagia di surga. Dimohon dari keluarga Utasoy. Doa untuk Mawar Saryati, Tetrian, dan Veronica. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam. Firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicoba iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu iblis membawa Yesus ke atas puncak gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Pertama hari ini saya mau menyampaikan begini. Saya masuk seminari itu hanya karena stres hidup di rumah. Saya lihat bapak saya begitu keras, bangun pagi-pagi sudah di dalam ruangan doa, dia duduk seperti raja dan semua kami harus berdoa setiap hari. Lalu saya menjadi muak dengan semua itu.
Lalu saya bilang, saya mau masuk seminari sajalah. Karena di sana ada ruangan musik, ada lapangan sepak bola, saya bisa bermain. Karena setiap kali di rumah semua pakai waktu. Waktu kita mau main bola, ini nama sudah dipanggil harus pulang. Tetapi semuanya itu kemudian menjadi berkat yang paling besar. Di luar dugaan. Saya tidak pernah berkeinginan untuk menjadi imam. Dimulai dari sebuah protes. Karena orang tua pingin anaknya baik, lalu dia kungkung dengan sejumlah hal yang dia pikir baik. Saya masuk seminari karena sebuah protes tentang itu semua. Saya ingin bebas. Hari ini kita ada di puncak Nebo. Lalu kita mendengar bangsa Israel tersesat selama 40 hari. Sebenarnya ini secara rohani 40 tahun. Gereja kemudian membaca ini secara rohani bahwa ini perjalanan sebuah keluarga besar. Di puncak Nebo, Musa kemudian menunjukkan bahwa lihatlah di sana ya. Dia tidak masuk. Hanya Yosua. Tadi guide mengatakan bahwa ini generasi baru. Ya benar. Ibu bapak bekerja pagi siang malam, nanti hanya di puncak Nebo. Anak masuk dengan dunianya sendiri, dengan generasinya sendiri, dengan cara pikirnya sendiri. Tetapi mesti ada fondasi yang kuat yang kita letakkan saat ini. Supaya ketika mereka berada di tanah perjanjian zaman mereka, mereka tidak digoyahkan oleh berbagai macam hal. Orang bilang setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Kita ada pada zaman kita. Dunia sekarang ada dunia jari-jari, jika orang sebut digit. Semua ditekan. Ada orang tua yang marah ketika anak sementara ini perhatian, enggak. Mereka punya kemampuan dobel. Menekan, memperhatikan HP dan telinga itu lebih kuat dari kita. Karena kondisi menciptakan mereka demikian. Lalu blok terjadi. Banyak anak sekarang juga mungkin mengalami seperti yang saya alami saat itu. Mereka punya cara pandang. Bahkan mereka bisa melihat agama-agama lain. Makanya hari ini saya minta kita dengan lilin bernyala. Ini secara simbolis agar api iman orang tua tetap bernyala dan anak melihat bahwa orang tua kami tidak luntur kepercayaannya. Itu yang bisa menjadi jaminan bagi anak-anak kita. Nebo itu sebuah simbol perjalanan sebuah keluarga. Saya ingat ada sepupu menikah itu, saya dan Kak Mercy membujuk kakak. Dia nangis karena putrinya menikah. Mereka ini begitu akrab. Tiba-tiba waktu putrinya menikah mungkin dia tidak siap. Pemberkatan dia masih nangisnya biasa. Waktu mau ngantar ke rumah suaminya, pecah nangisnya. Lalu saya bilang, Bang, kenapa nangis? Aduh, saya pulang lagi. Saya kasihnya ke rumah dia itu sudah. Yang menghibur. Tapi kan sekarang dia dibawa orang. Saya bilang itu. Waktu itu memang saya tidak menjelaskan Nebo, tapi itulah gambaran puncak Nebo nanti melihat. Wah. Kan setiap kesuksesan selalu disertai dengan perpisahan. Semua anak akan meninggalkan rumah masa kecilnya dan akan membangun rumah baru sebagai tempat perjanjian baru yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Sehingga saat hari ini kita ada di puncak Nebo, di gunung ini Bapak Ibu mesti mempersiapkan batin, hati, bahwa suatu saat Anda akan dilupakan. Sama seperti ini. Saya memperhatikan kalian belanja. Saya perhatikan semua itu. Di dalam kepala saya muncul pertanyaan, ketika mereka berbelanja, nama siapa yang ada? Kalau saya, Romo, ketika bertugas di mana-mana, ketika saya belanja, nama pertama di kepala saya ibu saya sudah pasti, karena tidak ada orang yang saya pikirkan lagi. Ibu saya number one, karena saya tidak berpikir orang lain. Berikut baru umat. Kalau bapak ibu kan nomor satu yang dipikirkan kan anak. Baru berikut bapak, baru ibu, lalu bapak. Kan dibalik tuh. Waktu ibu dulu atau bapak kita dulu belanja, dia pikir kita. Sekarang kan terbalik dibuat. Kita pikir anak dulu lah. Terakhir, waduh, lupa ibu nih selendang. Terakhir, bukan anak. Terakhir itu.
Mengapa saya bilang mari kita buat intensi lalu kita nulis. Proses menulis itu proses di mana kita bertanya siapa yang menjadi nomor satu di dalam perhatian kita. Maka saya bilang jangan dibuang tulisan itu karena bagi saya penting. Ada semua video, ada semua. Dan ketika saya mendoakan kalian karena kalian sudah menjadi keluarga besar bagi saya, itu suatu rahmat luar biasa. Saya tentu menghubungkan itu semua tulisan kalian lalu dengan video dan foto sehingga saya mendoakan sesuatu yang saya mengerti dengan baik. Tidak sekedarnya saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, terakhir saya mau mengucapkan banyak terima kasih. Karena kita cara bersama-sama sebagai satu keluarga besar Nazaret Valentine. Jadi Valentine benar kita ada di puncak Nebo, kita sudah lihat. Dan kita mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Saudara-saudara kita. Mereka sudah berada di tanah terjanji abadi. Kita sedang menuju ke sana. Ini kulit kita ini, saya kan hitam kan. Hitam, jelek, pakai obat apapun. Yang bertanggung jawab siapa? Ibu saya. Kenapa lahirkan saya model begini? Kan saya tidak minta. Saya seperti ini kita. Ini kan sementara saja nih. Waktu manusia pohon jatuh, pohon semua daun jatuh kering bisa bertahun-tahun di situ. Tapi tubuh ini yang kita dandan sedemikian rupa 3 hari, secinta apapun kita pada istri, suami, anak 3 hari kita berangkatkan dia. Karena kita tidak bisa, aromanya kita tidak bisa tahan. Masih kecil saya lihat ibu menangis waktu bapak dikuburkan. Saya bilang ibu secinta apapun pada bapak tidak bilang, aduh mari kubur dengan saya. Kan tidak juga. Tetap di atas supaya bisa melindungi, menjadi pelikan untuk 10 anaknya. Semua kita akan seperti itu. Orang tua adalah pelikan untuk anak-anak. Sehabis-habisnya. Di sini ada anak-anaknya yang ikut ya. Lihatlah orang tua kalian. Kan kalian tidak tahu mereka menangis, mereka susah di kantor di mana, kan tidak tahu. Hanya mereka selalu menunjukkan kegembiraan kepada kalian sebagai anak-anak supaya melihat bahwa ini ada benteng hidupmu, jangan ragu, maju terus, ada Kanaan terjanji. Demikian ya, David, Kevin, jangan pernah lupa bahwa kita pernah bersama. Kita saling mendoakan. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdiri, kita mengakui iman dan kepercayaan. Kita aku percaya. Tercipta langit dan tempat Yesus. Dan kalau ada pelayanan yang berita tentang disalibkan Bapa dan diangkat. Yang duduk tempat penantian pada ketika bagian yang telah mati, yang di surga sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari sisi yang akan datang dengan hidup dan mati. Aku percaya Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi semua yang memegang pimpinan gereja, semoga Allah Bapa memberkati para pemimpin gereja agar menggunakan barang-barang duniawi demikian rupa hingga menunjang kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon. Bagi semua yang telah menjatuhkan pilihan mau mengikuti Kristus, semoga Allah Bapa membantu para pengikut putranya agar setia akan pilihan mereka dan tidak silau oleh kemewahan dunia atau keinginan lahiriah. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sedang menderita, semoga Allah Bapa memberkati para penderita agar dapat mengikuti Kristus dalam puasanya di padang gurun dengan penderitaan mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita yang sedang mempersiapkan diri menjelang Paskah, semoga Allah Bapa memelihara dan membantu kita agar selama masa Prapaskah ini dengan tekun dan jujur melayani
sesama yang telah dilayani oleh Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Secara istimewa sebagai kelompok kita persembahkan juga Ibu Desi yang telah dengan niat baik ingin menjadi seorang Katolik. Semoga Tuhan, terutama Roh Kudus, menerangi pikirannya agar pilihan ini sungguh-sungguh keluar dari batinnya yang paling dalam. Marilah kita mohon. Allah Bapa dalam surga, demikianlah doa-doa kami. Kami percaya Engkau mendengarkan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Paksakan lagu persembahan. La 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 la. Kami tunjukkan, kami serahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi, kerendahan hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buatkanlah kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, tanamkan sebelum kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, mari Tuhan kami persembahkan. Terpujilah Engkau Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, bimbinglah hidup kami selaras dengan persembahan yang kami unjukkan kepadamu pada saat kami memulai merayakan masa rahmat-Mu. Kau limpahkan kepada kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah dengan lebih bersemangat, mengambil bagian dalam ibadat suci dan karya kasih, dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali. Mereka diantar sampai pada pemenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu,
Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, Tuhan, Allah Kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, kedatangan-Nya kami nantikan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup setempat di sini, serta semua rohaniwan. Marilah kita sampaikan intensi syukur kita di dalam hati masing-masing. Ya Tuhan, ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, yang kami intensikan pada perayaan istimewa hari ini, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas penyelamat kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Ampunilah kami yang sedih pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau-lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Salam damai, salam damai, salam, salam, sampai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam. Anak domba Allah Yang berkuasa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah yang berkuasa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah yang berkuasa dunia, berilah kami damai dan dunia. Saudara-saudariku terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mari kita berdiri, saudara-saudari terkasih. Inilah saatnya dengan lilin bernyala, di sana ada harapan, ada syukur. Maka sekali lagi sampaikan syukur kita di dalam hati kita. Kita doakan dengan simbol lilin yang bernyala di hadapan kita. Kita doakan untuk anak-anak kita, untuk keluarga. Karena itulah panggilan kita, karena hanya dalam keluarga kebahagiaan yang bisa ada. Semua yang terjadi di luar keluarga hanyalah cara untuk kita kembali ke dalam keluarga masing-masing, agar kita boleh menemukan Tuhan yang hidup. Kita mulai berjalan dari Kanaan, di mana peristiwa Yesus membuat mujizat yang pertama kali melalui Bunda Maria. Maria bukan Tuhan, tapi dia perantara terbaik dan murid yang paling setia dari penyiksaan, dalam penderitaan sampai kaki salib. Sampaikanlah doa-doa kita dengan lilin yang bernyala. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam surga, Engkau memanggil nama kami masing-masing. Lalu Engkau mempersatukan sebagai sebuah keluarga
dalam janji setia sehidup semati. Lalu bertumbuh berkembang anak-anak yang menjadi buah dari rahim cinta kasih dalam keluarga. Maka semoga Engkau melindungi semua orang yang kami kasihi, menjaga keluarga kami, juga menjaga keluarga besar dalam persaudaraan Nazaret Valentine ini. Ini adalah syukur terbesar kami, karena tidak ada yang kebetulan. Semua Engkau rencanakan. Kami bertemu di tempat ini, di puncak Nego, ketika Musa menunjukkan tanah terjanji. Kami toh sedang berjalan ke tanah terjanji yang abadi dalam perjuangan hidup kami setiap hari. Semoga persembahan diri kami dalam ziarah ini menjadi persembahan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Nazaret Tour yang telah memfasilitasi semuanya bagi kami dengan sangat baik, sehingga kami merasa nyaman sampai saat ini di sini. Lindungilah mereka, berikanlah kesehatan, agar mereka boleh melayani sebagai bagian dari pengabdian cinta kasih untuk orang-orang yang rindu akan tanah terjanji seperti yang kami alami. Semoga mereka selalu diberkati, keluarga-keluarga mereka, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian selalu diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Kita sunyi dengan lagu penutup, Yesus diutus Bapa. La 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 la. Yesus diutus Bapa di surga, Kini tugasku jadi utusan Bapa mengutus Yesus Sang Putra, membawa selamat bagi dunia. Kita diutus Yesus Sang Guru, bawalah damai pada sesama. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasmu jadi. Nazaret Valentine. Bapak Ibu. Boleh nggak ngadep ke gereja? Kalau ada apa-apa, nggak ada Oh gitu. Ya udah.